Ada yang tanya, buku apa yang mengubah pemikiran Bro Tim sama Bro Kakak? Mungkin dari lu dulu Bro. Apa satu buku yang dulu waktu itu pernah ngubah pemikiran lu? Buku ya. Jadi banyak ya. Kalau buku klasik ya Adam Smith sih. Iya, The sama. Wealth of Nation ya. Dan di situ ya kita mulai belajar ya banyak ya tentang dunia. Tapi kayak modern day book ya. Ya Market Wizard ya itu buku yang bagus. Tapi ini yang shocking ya sebenarnya. Orang pasti mikirnya saya ini banyak buku padahal relatif enggak. Ya, saya lebih nulis kan. Ya. Lebih nulis banyak buku. Jadi kalau buku ya apapun menurut saya selain buku itu sumber informasi yang kita ngomong cepat dan juga kompeten. Apalagi di zaman sekarang ya teman-teman. Informasi apapun tuh tidak hanya sebatas dari buku sebenarnya. Setuju. Kamu mungkin scroll Twitter setiap hari ya atau banyak ya membaca di sosial media atau di Bloomberg atau di AC dan lain sebagainya. Mungkin kamu jauh lebih secara natural ya, naturally educated daripada orang yang punya kayak membership di toko-toko buku begitu. Karena biasanya bro orang yang ya banyak ya punya membership di toko buku ya. Udah setiap hari cuman coffee shop buku. Diajak kamu kayak orang bego bro. Betul. Kayak orang tolol gitu. Diajak isu sosial nggak ngerti, kemudian keadaan market nggak ngerti, makro nggak ngerti. Cuman kayak wah ngomong filsafat buku tapi nggak ada aksinya ya. Betul. Ya saya nggak baca buku banyak tapi saya nulis banyak buku. Ya. Jadi kalau lu apa itu? Buku gue mungkin gue sukanya yang klasik bro. Gue nggak suka buku yang ditulis sama orang baru. Karena orang baru tuh biasa bikin bukunya untuk nyari duit. Gue kurang suka yang kayak sampah-sampah yang kayak apa? Subtle Art Anjing itu gue gak pernah baca. Itu gue buang ke tong sampah. The Art of Not Giving. Ya begitu-begituan tuh gue buang ke tong sampah bukunya. Apa yang habit itu gue juga buang ke tong sampah. Gue tuh suka buku klasik yang kayak Intelligent Investor ngajarin konsep itu Bible-nya orang investasi lah. Wajib ya itu. Wajib itu. Adam Smith itu di situ kita belajar specialization of labor ya kan, manusia tuh bisa di spesialisasi dalam mengerjakan suatu tugas untuk menghasilkan labor yang efisien. Wealth of Nation itu paling klasik. Mungkin 2 itu kali ya yang paling ngubah ya. Ya. 2 itu sih buku itu. Tapi ya buku pun juga sebenarnya itu bukan jaminan teman-teman buat jadi orang yang educated ya. Kadang saya selalu benci nih pertanyaan kayak spill buku favorit. Seakan-akan dengan buku itu kayak satu gitu aja pintar gitu. Enggak, itu kayak program di Matrix itu enggak. Banyak orang yang suka baca buku tapi tetap tolol, bro. Banyak banget. Iya. Banyak banget. Dan akhirnya mereka fokus-fokus di hal-hal yang enggak penting gitu. Iya, benar-benar. Biasa itu ciri-cirinya jadi yang kebanyakan baca buku ya, bro, apa buku-buku lokal. Nulis di Twitter gitu. Ya, nulis di Twitter sama jadi sok-sok politik kalau lagi makan keluarga nih kan. Benar. Lu pilih siapa? Kok ini lu enggak tahu ini. Jadi orang freak lu. Bener. Lu aja pulang naik KRL. Pulang naik KRL. Lu aja bukan orang partai, lu enggak ada benderanya, enggak ada warnanya di Terus biasanya ini yang di grup keluarga itu yang rusuh gitu ya. Iya, bukan di grup. Mereka keluarganya pasti udah benci sama dia. Temennya juga benci sama lu, anjing lu siapa sih lu? Lu kader partai bukan. Benar. Jadi dia kayak, oh ini begini, kenapa ini benang karena dia nonton di YouTube gitu kan. Wah, gue pintar banget. Gue melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Enggak, lu anak anjing. Sampah lu masyarakat lu. Buang ke laut orang kayak lu, bagus mati. Iya. Ya setuju sih ya. Jadi apa ya, sok kritis, sok puitis. Ya, sok kritis gitu loh. Kayak merasa dia paling pintar gitu loh. Karena nyatanya ya, jujur ya gue ya, kadang gue tuh suka ketemu orang sok pintar tuh. Gue tinggal tanya satu hal sebenarnya sih kayak, duit lu berapa sih? Udah. Yeah. Gue bisa tahu kira-kira kapasitasnya dia itu berapa dari duitnya. Udah, that's it. Ya. Duit lu berapa sih gitu. Ya. Kalau lu ngemengnya banyak terus duit lu kayak cuma 1M 2M mati aja lu. Ada yang bilang, kalau fokus di industri blockchain di bagian security blockchain bagus nggak? Yang menurut kita apa aja yang fokus tuh bagus ya bro ya? Ya benar. Any industri yang lu fokus asal satu sih, karena orang banyak overestimate dia tuh bisa ngapain di hidup ini. Kadang dia udah berhasil di satu bidang nih. Oh ya. Terus coba bidang yang kedua tuh masih ya berhasil dikit, bidang ketiga tuh biasa udah gagal total. Iya benar-benar.
bidang keempat 5 6 udah jadi tai. Jadi gue kalau liat kayak apa Bajing loncat gitu. bajing loncat tuh biasanya di Instagram tuh contohnya gini. Iya. Kayak misalnya kalau kita kan apa yang kita kerja itu semua satu kesinambungan. Yes, setuju. Kalian banyak yang kasar tapi itu semua satu kesinambungan. Iya. Semuanya kayak satu bracket gitu loh. Satu universe ya. Satu universe. Bener. Iya. Yang lain tuh ada yang kayak dia buka toko sepatu ya kan. Terus dia buka kayak apa baju. Terus dia buka bakery, buka coffee shop, itu gua tau orang miskin pasti. Oh iya. That's it. Serial entrepreneur gitu. Serial kan, entrepreneur Lu anjing. serial killer. Serial killer. Terus ada yang bilang kan, oh tapi kalau ini diversifikasi. Anjing, sabar. Yang mana dulu? Iya. Karena gua tahu semuanya. Jangan ngomong Elon Musk ya, lu bukan Elon Musk ya. Satu Elon lu Musk kan dari PayPal, dari Iya, lu Tesla. bukan Elon Musk. Iya. Lu bukan Elon Musk. Ada yang bilang, oh Konglo Indo yang A nih. Oh, sabar. Dia cash cow-nya satu. Yang Semua lain satu. tuh dia beli bro, Iya, bisnisnya semua beda. satu, iya. Beda gitu. Kayak ownership gue di Holy Wings tuh gue beli, bukan gue bikin gitu loh. jangan kanan kiri gitu ya. Ini kenapa ada ini suara telolet nih dari luar. Ada yang bilang, cek lu pernah bilang di acara bukber kalau suka secara random ngomong bahwa suatu bisnis itu akan bangkrut. Gimana cara lu tahu? Ya kelihatan gitu. Kita kalau lihat restoran aja yang kayak di bawah apart kita aja kita tahu tuh ini bangkrut, bener bangkrut kan. Ya kita selalu kayak kasih waktu biasanya. Kita taruhan waktunya biasanya. Bajikan ini. Iya. Kita baru datang ya situ terus kita kayak Berapa bulan gitu. 6 bulan. Terus beneran udah bangkrut aja. Iya. Bangkrut, ganti. Ya Ya, kita karena bisa tebak. Tentu make yang sense. sebelahnya, yang Iya. sebelahnya bangkrut lagi nih. Kita ngomong nih, yang sebelahnya itu ya, yang Bener. kiri udah bangkrut, yang kanan nih 12 bulan. Kadang saya mikir apa bangkrut karena kita makan di sini. Enggak lah, kita ngasih omset lah di situ. Iya. Tapi ya karena pengalaman analisa ya bro ya. Yes. Tiap hari analisa. Gitu. Jadi kita tahu mana yang bangkrut, mana yang enggak. Bener. Nah tuh hati-hati tuh kalau yang tadi ngerasa tuh punya restoran di situ tuh. Hati-hati.